Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya Lutfiana Laila. Kali ini kita masih membahas tentang turunan fungsi. Jadi, kalau kemarin turunan fungsi itu teorema yang terakhir dari rantai. Nah, kali ini kita membahas nanti fungsi naik dan fungsi turun di turunan fungsi. Dikatakan fungsi naik jika seiring pertambahan nilai X ke kanan. Jadi kalau naik berarti ke kanan nanti. Maka nilai fx itu akan bertambah. Jadi fungsi turunannya lebih besar dari 0. Sebaliknya, jika fungsi turun berarti pertambahan nilai x ke kanan, maka nilai fx-nya berkurang. Jadi dia itu berkurang, atau di sini turunan fungsinya jika x-nya kurang dari 0. Di sini sketsa grafik fungsi naik dan fungsi turun dapat dilihat di sini. Jadi naik ke kanan di sini dan ini turun ke. Jadi di sini bisa dilihat fungsi naik sama fungsi turun berbeda ya. Kita lanjut ke contoh biar kalian lebih paham. Jadi di sini contohnya biaya total produksi X unit barang diberikan dengan CX 2/5 X pangkat 3 dan seterusnya ini. Tentukan biaya marginalnya. Yang kedua, apakah biaya marginalnya itu naik atau turun dengan seiring penambahan produksi barang. Kita nanti bahas sama-sama penyelesaiannya. Yuk, kita simak yuk. Di sini biaya marginalnya itu berarti MX sama dengan turunan dari C aksen X. Tadi kita lihat di soal CX-nya itu 2/5 X pangkat 3 dan seterusnya tadi. Kemudian itu kita turunkan. Jadi menjadi seperti ini, turunkan. Di sini kalau variabel yang di depan ini, di sini jangan diubah dulu. Turunannya yang ada pangkatnya dulu di sini kita turunkan. Yang awalnya dari 3 pangkat 3 kita turunkan menjadi di sini 3, 3 dikurangi 1 2 dan seterusnya. Masih ingat kan untuk menurunkan turunan fungsi. Jadi didapat nanti mx-nya seperti ini. Kemudian kita untuk menentukan apakah itu marginalnya naik atau turun, maka kita memisalkan turunan dari mx ini lebih dari 0 atau mx turunan dari mx itu kurang dari 0 untuk x lebih dari 0. Dan ternyata kita lihat di sini mx-nya kan kita dari di sini dari turunan cx-nya 6/5 x kuadrat dan seterusnya ini kita turunkan lagi. Jadi dari turunan kita turunkan lagi menjadi ini. Nah, setelah itu kita lihat karena x-nya lebih dari 0, di sini x-nya lebih dari 0, maka turunan dari M itu atau turunan X-nya ini akan selalu lebih besar dari 0 sehingga biaya marginalnya itu naik. Di sini kan 12/5 itu lebih dari 0 sehingga biaya marginalnya itu naik. Bisa dipahami? Lanjut ya. Sekarang kita ke contoh 2. Jadi kalau yang pertama tadi pahami dulu, kemudian nanti tanyakan kalau tidak paham. Nah, ini kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 adalah tentukan interval agar fungsi di sini itu naik atau turun. Jadi di sini kita lihat selalu ya, setelah
fx setelah kita punya fungsi, berarti kita turunkan dulu. Setelah diturunkan, di sini dapat dilihat 3x sama dengan 0, otomatis x sama dengan 0, dan atau x sama dengan 1. Ya kan, dari di sini dari x min 1 berarti x-nya nilainya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita tentukan titik selidik. Jadi di sini x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan setengah. Itu di situ berarti dan x sama dengan 2. Di sini lihat. Dari negatif 1 berarti kita masukkan nilai dari fungsi yang pertama tadi di situ. Negatif 1 berarti kita masukkan dulu 3 kali x-nya negatif 1 kuadrat dikurangi 3, boleh dimasukkan di sininya. Jadi kalian boleh yang dimasuk yang ini turunannya atau yang di sini. Jadi ini kita masukkan. Karena di sini didapat nilai 6, berarti 6 itu lebih besar dari 0, otomatis di sini positif. Kalau kita masukkan f aksennya, f turunannya itu setengah, berarti kita dapat negatif 3/4, otomatis itu kurang dari 0, berarti negatif. Dan kalau kita masukkan f turunannya itu 2, berarti di sini didapat 6, berarti otomatis lebih dari 0, otomatis positif. Jadi kita bisa tarik garis selidik ini positif, negatif, dan positif. Jadi untuk fungsi x pangkat 3 ini, nah, x pangkat 3 dikurangi 3/2 x kuadrat, naik pada interval tadi, x lebih dari 0, dan x kurang dari 1, dan turun pada x kurang dari 1, lebih dari 0. Jadi di sini bisa dilihat ya. 0 lebih dari 0, x kurang dari 1, x kurang dari 0, x lebih dari 1, dan turun dari x kurang dari 1, x lebih dari 0. Pahami dulu. Nah, kenapa kita ambil itu titiknya negatif 1, setengah, dan 2. Di sini kan ada 0 sama 1 hasilnya. Nah, 0 dikurangi 1 yang mendekati, karena ini yang turun itu dikurangi 1, 0 itu berarti x negatif 1. Dan ini di sini yang menambah supaya yang mendekati 1 berarti 1 ditambah 1, jangan 0 lagi. Jadi di sini 1 ditambah 1 otomatis 2. Nah, antara 0 dan 1 itu berarti kita tulis setengah. Antara 0 sampai 1 itu kita anggap nilai setengah. Jadi di sini bisa dapat didapat seperti ini. Nah, setelah contoh 1 dan 2 tadi, kita lanjut ke aktivitas siswa. Kalian kerjakan untuk 1A sama 1B. Yang ini boleh dirubah. Jadi kalau ini susah berarti x pangkat 2, x kuadrat min 1 pangkat setengah. Kalau kalian susah. Jadi kerjakan aktivitas 1 dan 2 ini. Jangan lupa dikerjakan di GC, dikumpulkan. Saya tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa stay safe, healthy, and stay at home or pondok.